Di sini ada dua macam, kismani ma yusannu fiha al-jamaah, di mana disunatkan di dalam mengerjakan salat sunat itu disunatkan berjamaah. Ya. Kalau salat fardu sudah jelas. Ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib salat jamaah itu. Seperti waktu saya belajar di Madinah dulu, itu kampus membuat peraturan, membuat undang-undang lah gitu. Wajib setiap mahasiswa sholatnya berjamaah. Mau musim dingin kayak, mau musim panas kayak, dan seterusnya gitu. Itu dikontrol setiap kamar tuh. Jadi kalau kita di kamar, ada orang yang tidak berangkat ke masjid, kalau memang dia betul-betul nggak sakit, itu bisa ada sanksinya, berat sanksinya lagi. Ya orang kita dibiayai sembahyang belajar di sana gitu. Ya, jadi keras banget. Itu setiap waktu dikontrol itu. Sebanyak mahasiswa itu setiap kamar dikontrol gitu. Nggak bisa kita sembunyi lagi. Saking dianggap pentingnya sholat berjamaah gitu. Dan kalau di Saudi itu secara umum kalau sudah waktu sholat, toko harus tutup. Dia mau sholat kayak orangnya apa enggak, pokoknya nggak boleh buka, nggak boleh ngelayanin pembeli gitu. Sampai sekarang itu. Ya. Nah yang disunatkan berjamaah di sini adalah kal-aidaini, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufaini, sholat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fiha al-jamaah. Sholat sunat yang disunatkan berjamaah maka dianggap sebagai sholat sunnah yang paling afdal, paling utama gitu ya. Kemudian yang kedua, ma la yusannu fiha al-jamaah, yang tidak disunatkan berjamaah, yaitu karawatibi wal al-qobliyati wal ba'diyah. Contoh yang gampang, sholat rawatib, sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'diyah gitu. Di sini juga akan kita lihat tabelnya gitu, urut-urutannya tentang afdaliyahnya. Ya. Ma la yusannu fiha jamaah tadi, afdalun nawafil, dari seluruh salat-salat yang disunatkan itu yang paling afdal urut-urutannya nih supaya jelas gitu ya. Yang pertama adalah al-aidani, yaitu salat sunat Aid, baik salat Idul Adha maupun salat Idul Fitri. Kemarin saya salat Idul Fitrinya di Masjid Nabawi di Madinah, itu kira-kira 5 juta lebih. Karena orang-orang penduduk Saudi yang di luar Madinah itu kalau sudah 10 hari terakhir mereka bawa keluarganya itu pada kumpul di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tergantung pilihan mereka gitu. Hotel-hotel juga hampir separuh lah gitu. Itu dihuni oleh orang Saudi. Semangat untuk mengakhiri bulan Ramadan, yaitu Ashratul Awakhir gitu. Karena itu orang sholat itu jadi penuh banget emang. Orang saya jam 2 saja sudah nggak bisa masuk masjid 2 malam. Kalau kita mau sholat masuk masjid ya sebelum itu, berarti kalau habis takbiran lah gitu ya, kan malam takbiran tuh ya udah ada di masjid mestinya. Saya coba mau sholat subuh, sebelumnya itu saya sudah turun dari hotel gitu. Begitu saya turun 3:30 sudah nggak bisa keluar dari hotel karena sudah penuh di depan. Terus saya tanya di belakang itu sampai 500 meter lebih masih penuh juga ke belakang itu. Padahal saya di hotel pertengahan. Jadi luar biasa emang semangat ibadah ya untuk sholat Id itu terutama.
Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan, wahwa afdalu mimma la yusanu ya. Itu adalah di annahu kila biwujubihima, sebab salat Idul Adha, Idul Fitri itu dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya wajib, walaupun tidak termasuk fardu yang 5 itu, cuman hukumnya wajib ya. Karena itu dikatakan yang paling afdal salat sunat adalah Idul Fitri dan Idul Adha, khuruj anil khilaf gitu, supaya mengatakan wajib itu juga tidak ditinggalin. Yang kedua, sumal kusuful syamsi. Tingkat yang kedua adalah salat gerhana matahari. Apakah gerhana total atau sebagian ya. Yang ketiga, sumal khusuful qamar, gerhana bulan ya. Yang keempat, sumal istisqa, salat sunat istisqa. Ya, ini juga disunatkan berjamaah ya. Kalau kita lihat kaifiyahnya, salat sunat istisqa ini itu maksudnya untuk minta hujan. Kalau sudah kemarau panjang, air sudah mulai kurang, itu disunatkan jalan keluarnya itu untuk melakukan salat, yaitu disebut salat istisqa. Dan lebih dianggap lebih sempurna salat istisqa itu kalau didahului dengan puasa 3 hari. Nah, di sana dikatakan kalau puasa 3 hari ini yang hukumnya sunnah, sholatnya juga sunnah gitu. Tapi jika pemerintah yang di mana kita tinggal, katakanlah kita tinggal di Pasar Minggu sini, kecamatan Pasar Minggu umpamanya, camatnya mengatakan nanti kita sholat istisqa pada hari ini gitu. Maka 3 hari sebelumnya saya wajibkan untuk saum atau puasa. Maka puasa sunnah itu menjadi hukumnya wajib atas perintah negara gitu ya. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri sebagai anak bangsa ini tentang pemerintahan ini gitu. Kalau pemerintahan yang memerintahkan puasa, kita wajib ikut. Itu kalau cerita di negara yang berlaku adanya syariat Islam gitu. Kalau kita nggak sholat, dosa gitu, karena udah disuruh oleh pimpinan atau pemerintahan kita. Lihat pimpinan apa pemerintahan itu ada tingkat camat, ada tingkat lurah, masing-masing daerah kan punya itu. Kalau memang kekeringan itu di tingkat kecamatan, berarti yang memerintahkan camat. Kalau tingkat kabupaten berarti bupati atau wali kota. Kalau perintah itu datang dari wali kota atau itu wajib kita laksanakan puasanya itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya sumal witr, kemudian baru sholat sunat witir ya. Yang keenam summa ar-rawatibu, yaitu sholat sunat rawatib qobliyah dan ba'diyah.